Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Saudaraku semuanya, tidak terasa kita sudah memasuki fase yang kedua di bulan Ramadan ini. Fase maghfirah. Dalam mengikuti tarbiyah rabbaniyah di madrasah Ramadan ini, sampai saat ini tentu sedikit banyaknya sudah ada kesan yang melekat di hati kita masing-masing. Bisa jadi antara kita dengan yang lain berbeda, tergantung kita memaknai dan menginteraksikan diri kita dengan Ramadan yang agung ini. Saudaraku semuanya, bahwa puasa yang Allah wajibkan kepada manusia itu jangan dimaknai sebagai upaya menyengsarakan hambanya, tapi justru ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa manusia itu di dalam dirinya ada unsur nasut dan unsur lahut. Unsur nasut adalah unsur material, unsur bumi, yang ketika diperturutkan, diberlakukan secara berlebih, maka akan mengantarkan seseorang jatuh kepada kerendahan. Tetapi unsur lahut adalah unsur ilahiyah yang ada dalam diri seseorang. Kita kadang tidak adil dalam hidup ini. Antara nasut dan lahut, kita kadang lebih memperhatikan unsur fisik kita. Kita lebih peduli dengan unsur material kita. Kadang kita lebih memperhatikan unsur jasad ataupun fisikal kita. Tidak jarang unsur spiritual kita nomor duakan. Bahkan bisa jadi ada orang yang mengesampingkannya. Puasa itu pada hakikatnya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menyeimbangkan diri dalam hidup ini antara lahut dan nasut, bisa mengambil porsi yang seimbang dalam hidup ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang puasa ini banyak hal yang dilakukan oleh kita dalam rangka untuk memupuk dan menumbuh kembangkan serta memperkokoh unsur-unsur spiritualitas kita dalam diri kita ini. Yang selama ini mungkin kita kesampingkan. Allah tidak ingin kita itu terjatuh. Allah tidak ingin kita ini terlena. Allah tidak ingin kita itu tergelincir dengan kehidupan material yang bisa membawa kita justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah mengajak kita untuk mendekat kepadanya. Melalui ibadah puasa ini, kita agar jangan sampai terlalu terlena dan terpesona dengan kehidupan dunia, tapi perhatikan spiritualitas kita, perhatikan sisi-sisi batiniah kita. Saudaraku semuanya, puasa ini memang ibadah yang unik, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh sholat misalnya, ketika kita sholat, gerakan kita dapat dilihat oleh orang lain. Ketika kita berzakat tentu melibatkan orang lain. Ketika kita berhaji, lebih hebat lagi, ribuan bahkan jutaan orang bersama kita di sana. Jadi orang lain dengan mata pandangnya bisa melihat apa yang kita lakukan. Tetapi itu berbeda dengan puasa. Adakah yang tahu dan bisa memastikan bahwa seorang itu sedang puasa ataupun tidak? Apakah karena dia lemas? Apakah karena dia lunglai? Atau karena dia dalam pandangan kita tidak makan dan minum? Wallahu a'lam. Yang tahu hanya yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makanya puasa itu disebut sebagai ibadah yang unik, karena memang di situ ada unsur-unsur sirriyah, unsur-unsur yang rahasia, yang hanya kita yang berpuasa dengan Allah sendiri yang tahu. Makanya dalam salah satu hadis qudsinya Allah menyatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal manusia itu diperuntukkan pahalanya bagi dia. Bahkan sudah dijelaskan oleh Allah pahalanya apa. Ternyata itu berbeda dengan ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sementara puasa itu hanya untukku dan aku sendiri nanti yang akan membalas. Layaknya seperti apa orang berpuasa itu dapat pahala dan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pendapat mungkin penafsiran tentang wa ana ajzi bihi. Di
Di antaranya ulama memaknai bahwa makna kata di atas, bahwa Allah yang punya otoritas prerogatif untuk menentukan seberapa besar pahala orang yang berpuasa. Yang jelas, Allah nyatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. As-sabirun bisa dimaknai dengan orang-orang yang berpuasa. Maka hanyalah atau sesungguhnya lah orang-orang yang berpuasa itu akan diberikan pahala secara sempurna tanpa bisa dihitung. Karena Allah yang punya prerogatif, pahala, ganjaran, imbalan yang semacam apa untuk orang yang berpuasa. Ulama yang lain mengatakan bahwa kullu amal ibni Adam jazauhu al-jannah. Segala macam perbuatan ibadah yang dilakukan oleh manusia itu balasannya adalah surga. Berbeda dengan puasa. Pahalanya adalah liqa'u rabbih, dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang kekasih, tentu tidak ada yang berharga ketika dia dapat bertemu dengan orang yang selama ini dicintainya. Hamba, itulah adalah kedudukan kita. Sekaligus kita ini adalah orang yang merindu kekasih kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat, ketika kita dipertemukan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengannya, maka itu adalah kenikmatan yang tertinggi bagi seorang hamba, bertemu dengan sang Khaliknya. Kenikmatan yang tertinggi bagi seorang kekasih, bertemu dengan kekasihnya. Itulah makna bahwa wa ana ajzi bihi. Allah lah yang punya hak prerogatif untuk memberikan balasan yang seperti apa untuk diberikan kepada mereka yang berpuasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.